Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Khidir tengah berjalan-jalan di tengah pasar Bani Israel. Beliau berpapasan dengan seorang pengemis. Tanpa mengenal Nabi Khidir, pengemis itu berbicara kepada beliau, "Sedekahlah padaku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu." Atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangnya aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, jawab Nabi Khidir. Aku memohon kepadamu, wahai Tuan, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuan, dan aku mengharapkan berkah dari Tuan. Rengek pengemis itu lagi. Maafkan aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepadamu, kecuali engkau membawa lalu engkau menjual diriku ini, jawab Nabi Khidir. Apakah engkau bersungguh-sungguh? Tanya pengemis. Betul, sesuai perkataanku tadi, kamu terus meminta dengan membawa nama Tuhan yang mulia. Aku tidak enak hati untuk menolaknya. Jual saja aku ini, jawab Nabi Khidir tegas. Pengemis itu lalu menawarkan Nabi Khidir untuk dijual sebagai budak kepada orang-orang. Nabi Khidir pun terjual dengan harga 400 dirham. Nabi Khidir kemudian tinggal bersama majikannya yang baru saja membelinya. Namun sayangnya, pada jangka waktu yang lama, majikannya itu tidak menyuruh apapun kepada Nabi Khidir. Hal itu pun mengundang tanya di benak Nabi Khidir. Beliau pun kemudian bertanya, "Kenapa engkau tidak memperkerjakanku, padahal engkau membeli untuk mengambil manfaat dariku?" "Aku tidak enak hati, engkau sudah tua. Aku merasa tidak enak membuat dirimu berat," jawab sang majikan. "Tenang, tidak ada yang berat bagiku," ujar Nabi Khidir. "Kalau begitu pindahkanlah batu-batu ini," perintah sang majikan. Sang majikan kemudian pergi mengerjakan sebuah urusan. Namun ketika ia kembali, alangkah kagetnya dia. Belum 1 jam ditinggalkan, batu-batu itu telah berpindah. Padahal memindahkan batu-batu itu butuh lebih dari puluhan orang. Sang majikan itu pun memuji budak barunya itu. Meski sudah tua, ternyata di luar prediksi. Budak itu sangat kuat dan bahkan mampu mengerjakan sesuatu yang belum tentu mampu dikerjakan orang lain. Pada suatu ketika, sang majikan hendak berpergian. Dia meminta Nabi Khidir yang menjadi budaknya itu untuk menjaga rumahnya. Nabi Khidir meminta agar sang majikan juga memberikan perintah lain selama dia pergi. Lalu Nabi Khidir pun diminta menyelesaikan sebuah bangunan. Sang majikan kemudian pergi. Tanpa disangka, ketika sang majikan pulang, bangunan telah berdiri kokoh. Sang majikan semakin heran, bagaimana bisa orang tua itu bisa menyelesaikan bangunan itu sendirian dengan begitu cepatnya. Sang majikan kemudian bertanya siapa sebenarnya budaknya itu. "Aku hendak bertanya, sebenarnya bagaimana pekerjaan itu bisa begitu cepat, serta siapakah gerangan Anda ini?" Nabi Khidir pun menjawab, "Sebenarnya saya adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada orang miskin yang meminta-minta kepada saya, namun saya tidak mampu memberikan apapun kepadanya. Oleh karena itu, saya perkenankan dia untuk menjual saya sebagai budak. Saya harus menuruti permintaan orang miskin itu, sebab dia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menolak memberi, maka di hari kiamat nanti berakibat tidak ada kulit dan daging yang membungkus tubuhnya. Dia hanya seongol tulang saja," jelasnya. "Maafkan kami, wahai Nabi Allah. Jika engkau berkenan, ambil harta kami, atau kami memerdekakan engkau," ujar sang majikan setelah mendengar cerita itu.
"Merdekakanlah aku saja, wahai hamba Allah," sambung Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian bebas dari perbudakan dan menjadi orang yang merdeka sebagaimana asalnya. Kisah ini berdasarkan hadis riwayat Tabrani, dinukil dari buku Kisah-Kisah dalam Hadis Nabi, karya Muhammad Nasrullah. Masya Allah, itulah segelintir kisah tentang Nabiullah Khidir alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir mempunyai arti hijau. Mengapa demikian? Karena tempat yang kering pun ketika didatangi oleh Nabi Khidir maka akan tumbuh dan tanaman-tanaman akan tumbuh menjadi segar. Selain itu, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi Khidir merupakan keturunan dari Nabi Adam yang soleh. Nabi Khidir juga merupakan penasehat dari Raja Zulkarnain. Nabi Khidir juga sangat erat hubungannya dengan Nabi Musa. Suatu ketika ada kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepada orang yang solih. Maka Nabi Musa dipertemukan dengan dua lautan. Namun Nabi Musa tidak sabar dengan Nabi Khidir, sehingga Nabi Musa tidak menyadari bahwa Nabi Khidirlah yang dimaksud orang yang solih tersebut. Selain itu, menurut riwayat Ibnu Abbas juga disebutkan di dalam surat Al-Kahfi yang mana orang solih tersebut adalah Nabi Khidir. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.